Ya, shalom. Kita ketemu di kontekstual Bible reading. Galatia pasal 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh cara iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah dipergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 3 kita melihat bahwa ini melanjutkan nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia di pasal 2. Dan kita tahu surat Galatia menasihati jemaat Galatia yang orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Dan kita melihat orang-orang yang punya latar belakang Yudaisme begitu cepat untuk meninggalkan Yesus dan bisa untuk menambahkan doktrin pengajaran Yahudi yang bukan dari Injil. Dan ini menjadi kasus persoalan. Di pasal 3 kita lihat Paulus mengatakan pada orang-orang Galatia yang bodoh. Ini Galatia yang bodoh, yaitu Galatia yang terpengaruh. Ada orang-orang yang mempengaruhi, ini begitu mempersona untuk mengajarkan bahwa ajaran-ajaran Taurat itu perlu dilakukan. Maka di pasal 2 Paulus sudah menegaskan bahwa orang benar itu hidup oleh karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena hukum Taurat. Dan di pasal 3 kembali Paulus tegaskan, mengapa kamu bodoh? Dan ini dijelaskan karena tidak memahami ajaran Injil Yesus Kristus, doktrin yang benar di dalam Yesus Kristus. Maka Paulus menegaskan di sini, orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi iman kepada Injil Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus, kita melihat ada satu perubahan eksistensi. Di pasal 2 ayat 20, Paulus menegaskan, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Paulus dulu orang Yahudi yang ketat menaati Taurat Tuhan, dia yakin dan percaya pada Injil Yesus Kristus, maka eksistensi ada satu perubahan, yaitu Kristus yang hidup dalam aku. Aku sudah mati, tapi aku hidup di dalam Yesus Kristus. Di pasal 3, dia ada Kristus hidup dalamku. Itu siapa? Maka di pasal 3 dikatakan di ayat yang 2, adalah kamu telah menerima roh. Ya, menerima roh Kristus. Itu yang hidup di dalam orang yang percaya, yang beriman pada Yesus Kristus. Dia memiliki roh. Masakan sekarang kamu akan mengakhiri di dalam daging? Di dalam daging berarti kembali melakukan hukum Taurat lagi, mentaati hukum Taurat lagi. Padahal roh itu diberikan kamu dengan berlimpah-limpah dan banyak mujizat terjadi. Bukan karena melakukan hukum Taurat, karena iman itu. Jadi ini ajaran Paulus yang benar mestinya ditaati orang-orang Kristen Yahudi di Galatia. Dan Paulus mengajar ini dengan beberapa argumentasi. Argumentasi yang pertama yaitu contoh Abraham. Abraham itu percaya kepada Allah karena imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Abraham hidup oleh karena iman. Dan yang tidak melakukan iman ini, ya tidak diberkati. Abraham dapat janji Tuhan, olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan inilah orang yang dibenarkan karena iman. Yang kedua, Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus itu telah disalib.
Yesus Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, dia mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, supaya di dalam dia berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu sampai pada orang yang percaya pada Yesus Kristus. Maka janji itu menjadi bagian orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Dan contoh ini jelas. Paulus menegaskan, saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, yaitu wasiat yang telah disahkan, yaitu tentang janji itu. Janji Allah yang telah disahkan kepada Abraham, dan orang-orang yang percaya itu akan menerima berkat seperti berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Ini contoh yang diberikan Paulus untuk menegaskan bahwa orang yang benar hidup oleh iman itu mendapat bagian dari janji-janji Allah. Sebab kita lihat di ayat 26, kamu semua adalah anak-anak Abraham karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus dan mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Abraham. Dan itulah berkat Abraham bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Dia juga keturunan Abraham. Janji itulah janji yang kita pegang, dan bukan karena melakukan hukum Taurat, karena perbuatan berbaik dalam hukum Taurat tidak mendatangkan keselamatan. Janji berkat Abraham, keselamatan di dalam Yesus Kristus, itulah berkat yang terbesar. Maka amanat teksnya hari ini kita bisa tahu, yang pertama, bahwa orang yang benar ini dibenarkan oleh karena iman pada Yesus Kristus, bukan melakukan hukum Taurat. Dan orang-orang yang beriman pada Yesus Kristus menerima Roh Kristus karena Injil itu, dan orang-orang yang dalam Yesus Kristus menerima janji Allah dan diberkati, dibernakan. Maka saudara-saudara, hari ini ambil satu penerapan aplikasi. Apakah saya sudah beriman pada Yesus Kristus dan menerima Roh Kristus? Coba diteliti, diselidiki, apakah Roh Kristus sudah ada di dalam hidupku. Dan ini penting karena kita hidup oleh karena iman. Yang kedua, apakah saya sudah menerima janji-janji Allah itu sebagai anak-anak Abraham yang dibenarkan oleh iman, diberkati, dibenarkan, dan apakah saya terus hidup oleh iman, bukan karena perbuatan yang di luar Injil Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, pagi hari ini kita bersyukur karena di dalam Yesus kita memiliki janji-janji Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anaknya dan kita boleh hidup di dalam setiap kebenaran dan janji Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini kita mau pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami, karena hanya Dia yang layak menerima pujian, yang sudah menganugerahkan yang terbaik buat setiap kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan, Yesus. Mari kita bersyukur karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita boleh menjadi anak-anak Allah dan menerima Roh Kristus di dalam hidup kita. Kita juga bersyukur karena kita berhak menerima janji Allah. Kita diberkati dan kita dibenarkan, dan kita tetap terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa, bersyukur Tuhan, pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepadaku, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, aku yang sudah percaya kepadamu Tuhan, aku boleh menerima Roh Kristus di dalam hidupku, menerima Roh Kudus, dan memberikan kepadaku Tuhan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku berhak menerima setiap janji-janji firman Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang terus dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami terus berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan.